Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. InsyaAllah kita akan mengkaji kajian dengan tema khusus bahasanya para wanita. Wanita terbaik. Terbaik di mata siapa? Semoga terbaik di mata suaminya dan terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini diangkat karena kita lihat fenomena zaman sekarang. Betapa wanita telah rusak akhlaknya. Betapa wanita telah rusak agamanya. Betapa wanita telah banyak menjajakan dirinya. Yang dimaksud bukan menjajakan diri, jual diri dalam perzinahan, bukan. Menjajakan tubuhnya dipertontonkan di hadapan orang banyak. Meskipun tampil pakai busana muslimah sekalipun, bahkan yang bercadar sekalipun, tapi akhlaknya tidak dijaga. Maka insya Allah kita akan uraikan di pertemuan yang singkat ini tentang wanita terbaik. Semoga para jamaah ibu-ibu sekalian termasuk menjadi wanita yang terbaik. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis ini sungguh Allah melalui Rasulnya ingin memuliakan para wanita, bukan untuk merendahkan apalagi menghinakannya. Meskipun kalau dilihat secara kata dasarnya, makna secara bahasa, kayaknya kok gak enak banget didengarnya. Baik, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Baik seorang suami, seorang istri, seorang laki-laki maupun seorang wanita, jangan suka menyakiti tetangganya. Setelah kalimat ini, Rasul SAW memberikan nasihat kepada para suami. Apa nasihatnya? Wastausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kamu, wahai para suami, hendaklah berbuat baik kepada istri-istrimu. Kenapa seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya? Rasul kemudian menyampaikan, fa innahunna khuliqna min dila'. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi ad-dilla'i al-a'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta.
Jika kamu hai para suami ingin meluruskan istrimu, ternyata tentunya akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika kamu membiarkannya, maka kamu akan membiarkan dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka aku berwasiat kepada kalian wahai para suami, berbuat baiklah kepada para wanita. Maaf, Ibu, tadi dikatakan wanita diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok bagian mana? Nih, yang paling atas, Bu. Kalau tulang rusuk di bawah, bengkoknya agak sedikit tidak terlalu melengkung, tapi yang atas paling bengkok. Artinya bukan Allah sedang merendahkan para wanita, bukan. Bukan Allah sedang menghinakan wanita, bukan. Justru Allah sedang memberikan wasiat melalui nabinya kepada para laki-laki, para suami, harus berbuat baik sebaik-baiknya kepada para wanita yang memiliki kebengkokan tadi, kekurangan tadi. Maka wasiatnya sampai diulang 2 kali, wastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu selalu berbuat baik kepada para wanita, yakni istri-istrinya. Ibu, betapa banyak wanita itu punya kekurangan, tapi sesungguhnya di kekurangan itu bisa dinikmati. Maaf, tanda kutip dinikmati ya Bu ya. Jangan ada kata-kata dinikmati kayaknya kasar banget. Tidak. Nanti penjelasannya ada. Ketahuilah, salah satu kekurangan wanita karena dikatakan bengkok dari sisi lisan. Maaf, wanita itu banyak ngomong, kurang bisa jaga lisan. Dari sisi fisik, wanita itu sering pamer tubuh, pamer aurat, sulit untuk nutup diri, padahal sudah punya suami. Dari sisi rasa syukur, wanita itu suka ngungkit-ngungkit jasa suami. Suatu ketika dikasih baik, dia senang. Suatu ketika dikasih kurang, ngedumel. Bahkan wanita itu suka ngungkit-ngungkit keburukan masa lalu. Kalau ada kesalahan itu disimpan lama, Bu, bertahun-tahun masih ingat Ibu. 10 tahun kejadian sudah berlalu. Suatu ketika kejadian lagi mirip. Tuh kan dulu juga pernah begitu. Benar apa benar ini Bu? Itulah bengkoknya wanita. Tapi dari kebengkokan itu tetap ada kebaikan-kebaikannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wa inistamta'ta biha aiwajun. Apabila engkau hendak bersenang-senang dengan istrimu, maka kamu bisa bersenang-senang dengan istrimu, bisa menikmati kebaikan istrimu meskipun tetap dalam keadaan bengkok. Dan bengkoknya wanita itu sulit untuk diluruskan. Sedikit diperbaiki bisa, tapi lurus nggak bisa. Ibu, wanita pencemburu, betul? Betul. Wanita suka iri hati, betul? Meskipun sudah dikasih banyak. Wanita suka kemudian apa Bu? Suka mencela pemberian kalau tidak sesuai selera, betul? Dan banyak sekali Ibu. Tapi di antara kebengkokan wanita itu, kata Rasulullah, ada wanita-wanita terbaik. Semoga Ibu semua adalah termasuk wanita-wanita yang terbaik. Siapakah wanita-wanita terbaik itu? Nanti kita akan uraikan berdasarkan dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bagaimana sifat-sifat wanita yang terbaik. Bagaimana wanita di hadapan Allah, bagaimana wanita di hadapan suaminya, bagaimana wanita di hadapan laki-laki lain, dan bagaimana wanita di hadapan sesama wanita. Karena ini beda-beda Ibu. Ketika di hadapan suaminya silahkan Anda tampil maksimal. Terserah mau gaya apapun monggo. Ketika di hadapan para wanita lain silahkan Anda membuka aurat. Masih dalam batas-batas tertentu. Tapi ketika Anda berada di laki-laki lain, di hadapan laki-laki lain, harus tertutup, tidak boleh ada celah yang terlihat. Kecuali yang biasa nampak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan Ibu, ad-dunya mata, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dunia itu keindahan, dunia itu perhiasan. Ibu, apa kata Rasulullah? Perhiasan yang paling baik. Ad-dunya mata.
Dunia itu keperhiasan, keindahan. Wa khairul mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia, keindahan dunia, siapa dia? Al-mar'atus salihah, wanita-wanita yang saleh. Inilah ibu. Jadi wanita-wanita soleh itu sampai Rasulullah nobatkan sebagai apa? Perhiasan terindah di muka bumi. Betul ibu, tidak ada yang bisa mengalahkan laki-laki dibandingkan seorang wanita. Laki-laki menang dalam bergulat bisa jadi, dalam bertinju, dalam bersaing, dalam berbisnis bisa jadi. Tapi laki-laki sukses kayak apapun di dunia selalu kalah di depan wanita. Contoh, maaf, ada seorang profesor doktor, guru besar, banyak muridnya, dihormati, disanjung. Kira-kira di hadapan suami, di hadapan istrinya, Bu? Takluk, Bu. Ada jenderal bintang 5, peletonnya ribuan, ratusan ribu. Jenderal bintang 7 nggak ada, Bu. Bintang 5, tingkat paling tinggi dari jenderal. Peletonnya banyak, pasukannya banyak, jenderal-jenderal semua hormat. Sama isinya dia kalah. Takluk dalam arti kata, dalam hawa nafsu. Nggak bisa, Bu, takluk di hadapan si istri. Sekuat apapun manusia. Maka istri di samping bengkok, wanita di samping bengkok, wanita itu banyak sekali kelebihannya, banyak sekali kemuliaannya, banyak sekali keindahannya. Dan itu semua terdapat pada wanita salihah. Seperti apakah ciri-ciri wanita salihah? Nah, ini yang akan kita bahas. Saya merujuk kepada sebuah ayat, silahkan ibu bisa buka suratnya, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya di ayat yang ke-34. Nanti kita akan sama-sama periksa di ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pelindung, penegak rumah tangganya bagi para wanitanya. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Disebabkan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, para laki-laki, di atas sebagian para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan para suami, para laki-laki telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salih adalah wanita-wanita yang taat, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Disebabkan karena Allah telah menjaga wanita itu. Jadi wanita saleh itu adalah wanita yang menyenangkan hati suaminya. Wanita yang mampu menjaga diri dari auratnya. Wanita yang tidak suka pamer keindahan tubuhnya. Wanita yang tidak ingin tampil indah di hadapan orang lain. Katakanlah rapi bukan karena untuk orang lain, tapi karena kerapian. Tapi hanya tampil indah untuk suaminya. Inilah kriteria yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, yakni wanita yang salihah. Baik, kita akan uraikan dari ayat ini, kita tadabbur dengan beberapa ayat dan beberapa hadis. Pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, ya Umar bin Khattab, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u. Maukah aku beritahukan kepada kamu tentang sebaik-baik simpanan bagi seorang laki-laki? Jadi Rasulullah menawarkan kepada Umar suatu perkataan, mau aku tunjukkan simpanan yang terbaik bagi seorang laki-laki, yaitu simpanan seorang istri. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri kemudian menjawab, al-mar'atu salihat, yaitu istri yang salihah, wanita yang salihah.
Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suaminya memandang kepadanya, maka akan menyenangkan, hatinya tentram. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila suaminya memerintahkannya, maka istrinya mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Dan apabila suaminya tidak ada di rumah, istrinya menjaga diri. Apa Bu? Simpanan surga Bu bagi seorang laki-laki? Wanita yang soleh. Gimana ciri wanita soleh disebut 3 di situ? Kalau suaminya memandang, menyenangkan. Apanya yang menyenangkan Bu? Apa kira-kira? Bukan cuman menyenangkan pandangan mata, cantik jelita, bukan. Tapi menyenangkan qurrata a'yun. Mata memandang, hati tenang. Dari kecantikannya menyenangkan, tapi kecantikan bisa ditutupi. Andai merasa kurang cantik, cantik itu relatif. Yang paling baik itu adalah akhlaknya, tutur katanya, sifatnya, hatinya, ibadahnya. Kalau itu baik, subhanallah, wanita itu dipandang suaminya, teduh ibu. Sebab maaf, secantik apapun wanita, kalau ternyata dipandang suaminya ngeselin Bu, nggak bakal nikmat. Maka tadi menyenangkan di sini sifatnya bukan secara fisik, tapi ya fisiknya, ya cara berdandannya, tutur katanya, akhlaknya, akidahnya, berarti tampil inner beauty kata orang Jawa Bu. Ya Bu ya. Kata orang Jawa atau orang mana Bu? Jawa Barat kan, orang Barat sana Bu. Inner beauty, kecantikan luar dalam. Yang betul-betul bukan hanya fisik semata, tapi bagaimana akhlak, akidah, sifat, tutur kata. Maaf, wanita kalau banyak ngomong nyerocos, suaminya itu sebel banget Bu. Cuman kadang suami kalah aja Bu. Dalam hatinya, ini istriku ngomong mulu, gak diem. Hatinya sebetulnya berontak Ibu. Kenapa? Prinsipnya laki-laki gak suka wanita yang banyak ngomong. Meskipun ngomong boleh, tapi ada batasan-batasannya. Ingat, wanita itu kadang-kadang ditanya satu kata, jawabannya berapa kalimat? Ditanya satu kata, ibu dari mana? Nah, 2 kata deh, dari mana? Jawabannya, dari pasar. Tahu nggak tadi di pasar semua naik, bawang naik, ikan naik, daging. Ya Allah, 1 paragraf ibu. Padahal cuma ditanya dari mana. Coba laki-laki ditanya, dari mana Pak? Dari kantor, titik udah. Nggak banyak ngomong. Itulah maka dari sini kadang-kadang membuat seorang suami itu kagum bagaimana cara menjaga lisannya. Itulah simpanan yang bisa membawa simpanan ke surga. Maka Abu Hurairah SAW pernah bertanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairan? Ya Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhafiluhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita terbaik itu kata Rasulullah SAW adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya pada diri dan pada hartanya, sehingga membuat suaminya menjadi benci karena suka menyelisihi suami, karena suka mengambil harta suami. Berarti wanita soleh itu Rasulullah kumpulkan. Yang pertama itu yang menyenangkan di hadapan suaminya, bukan menyenangkan di hadapan suami orang lain. Maaf, karena banyak wanita pengen menyenangkan di hadapan suami orang lain. Subhanallah, mau ngaji, mau kondangan kan buat orang lain Bu, tampil paling cantik. Giliran di depan suaminya daster lagi, udah bolong-bolong lagi, mau kenah lagi, ya Allah. Kenapa nggak tampil cantik di hadapan suaminya? Ya cantiknya nggak harus seperti di luar, ibu silakan. Pakaian seminim-minimnya dipakai boleh, wong suaminya kok. Jadi cantik di hadapan suaminya dalam arti kata bukan cantik fisik sekali lagi, tapi inner beauty,
cantik luar dan dalam. Bagaimana akhlak si wanita itu dijaga. Dan wanita itu senantiasa mentaati suaminya kalau diperintah. Perintah dalam ketaatan. Kadang-kadang suami memberikan perintah itu sepele loh, Bu. Istriku, tolong dong ambilin air. Suami juga kadang-kadang saya nggak tahu nih kemana. Malas banget, padahal ngambil air bisa. Nih termasuk yang sedang bicara di depan ibu. Bener. Makan air kurang. Dek, tolong dong dek air dek. Istriku tahu kalau sudah tolong air, udah pasti secepat kilat udah. Ditinggal makanannya, diambil air. Ini sepele. Tapi kalau tolong ngambil air, masih nikmat makan. Itu sudah ada. Kok disuruh nolak ya? Kenapa? Suami nyuruh istri itu hak. Seperti apa? Kedudukannya lebih tinggi dari orang tua nyuruh ibu. Karena kalau seorang wanita sudah bersuami, maka siapa yang wajib dihormati? Suami. Siapa yang wajib ditaati? Suami. Orang tua tidak punya kewajiban mutlak lagi. Beda dengan anak laki-laki. Makanya ibu, cara masuk surganya bagi wanita itu mudah atau mudah sekali? Gampang atau gampang sekali? Sebetulnya itu sulit, tapi Rasul menyampaikan hadis cuman ada 4 syarat Anda penuhi sempurna. Ada 4 syarat bisa Anda penuhi, maka insya Allah sempurna. Apa itu syaratnya? Coba mari sama-sama kita simak. Apa syaratnya seseorang bisa masuk ke dalam surga? Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita telah menjaga salat 5 waktu. Salat fardu yang 5 waktu dijaga betul-betul. Tepat waktunya, tumakninahnya, kekhusyuannya dijaga baik-baik. Wa shamat syahraha, dan melaksanakan puasa Ramadan dijaga full. Tapi Ustaz, kan tiap Ramadan saya masih haid, hutang 7 hari, kan dilunasi di bulan berikutnya. Shamat Ramadan. Kemudian setelah itu wa hafizat farjaha. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menutupi auratnya dengan baik. Wa ta'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita tadi, adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kamu masuk surga dari 8 pintu surga yang mana yang kamu inginkan. Ibu, 8 pintu surga dibuka ibu, terserah Anda masuk dari mana. Andai kata ibu bertamu ke sebuah rumah, dari mana ibu boleh masuk? Pintu depan atau pintu belakang? Kalau pintu ada pintu depan, pintu samping, pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Boleh nggak ibu masuk dari pintu samping? Pintu dari pintu belakang? Pasti hanya diizinkan dari depan. Tapi adakah tamu yang diizinkan masuk dari semua pintu? Ada? Siapa kira-kira Bu? Ya? Tamu yang terdekat. Siapa yang paling dekat itu? Pemilik. Tamu ibu adalah suami, anak-anak. Suami adalah ibu dan anak-anak. Pemilik. Sahibul bait. Lalu tamu terdekat dari handetolan. Keluarga dekat, kakak, adik, om, tante yang sudah terbiasa. Selain orang-orang yang punya keluarga dekat, siapa lagi? Teman-teman terdekat. Ibu kalau sudah teman dekat, bener Bu. Selama suami ibu gak di rumah, teman mau masuk dari mana aja bebas. Betul apa enggak Bu? Siapa orang wanita yang dipersilakan masuk surga dari segala penjuru pintu surga? Yang 4 tadi Bu. Apa pertama? Sholat 5 waktu dijaga. Kemudian puasa Ramadan dijaga. Kemudian menjaga farji, menutup aurat dengan baik, menjaga kemaluan, dan mentaati suami. Qila laha, dikatakan kepada wanita tadi, adkhulil jannati min ayyi syi'ti, abwabal jannati min ayyi syi'ti. Silah kamu masuk surga melalui 8 pintu surga yang mana saja kamu inginkan. Bebas Bu masuk surga. Inilah wanita terbaik. Inilah wanita terbaik
di mata Allah Subhanahu wa taala dan di dunia terbaik di mata suaminya. Bukan sekali lagi, boleh Anda di mata orang terbaik, boleh di mata handai tolan terbaik, tapi jangan Anda mengejar terbaik di sisi manusia yang lain. Yang paling utama, ketika wanita sudah menikah, sudah menjadi milik siapa? Ada kisah ibu di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita yang ketika itu diberitahu bahwasanya ibunya sedang sakit keras. Lalu ada utusan, hei ibumu sakit keras, tolong tengok. Tidak. Kenapa? Suaminya ketika itu lagi jihad bersama Rasul perang. Kenapa nggak mau menengok ibunya? Karena suamiku berpesan, aku tidak boleh keluar rumah sepanjang suamiku belum hadir ke rumah. Ditatengi lagi, ibumu memanggilmu. Tidak. Sampai qadarullah ibunya diwafatkan oleh Allah. Tanpa pernah dia melihat proses sakratul maut ibunya. Tanpa pernah melihat dikuburkannya ibunya. Kira-kira orang awam ngomong ini anak durhaka apa enggak? Orang awam ngomong durhaka apa enggak? Durhaka pasti. Sampai kebangetan ibunya, enggak ditengok lagi sakit sampai meninggal. Maka di saat itu Rasulullah pulang dan suaminya pulang, suaminya marah. Wahai istriku, kenapa sampai ibumu meninggal kamu enggak tengok? Dari mulai sakit kamu nggak tengok. Isinya ngomong apa? Kan aku diperintah nggak boleh keluar rumah. Engkau melarangku keluar rumah. Kalau engkau izinkan aku keluar rumah, aku keluar rumah. Kalau zaman sekarang suaminya lagi keluar negeri, lagi kemana? Pengen tahu nunggu suaminya pulang? Ibu angkat aja WA, mas, aku mau ke sini. Diizinkan jalan. Lah dulu di zaman Rasul bu, pakai WA, pakai pager. Nunggu pulang, maka suaminya marah. Maka suami itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku diminta hadir kepada ibunya yang sakit, nggak hadir, sampai meninggal dia tidak nengok. Si suaminya marah. Coba tanya istrimu, kenapa sampai begitu? Dipanggillah kemudian ditanya, kenapa sampai demikian? Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk mengunjungi ibuku sampai ibuku wafat. Karena sebelum suamiku gaib, maksudnya pergi untuk berperang, berjihad di jalan Allah, dia berpesan kepadaku, jangan keluar rumah kecuali aku telah kembali. Maka aku tidak keluar rumah karena mentaati suamiku. Maka Rasul katakan, istrimu calon penghuni surga. Istrimu calon penghuni surga. Jika kamu mau lihat calon penghuni surga, tuh istrimu. Jadi Rasul membenarkan suaminya atau istrinya? Berarti di sini kewajiban istri kalau sudah punya suami itu segala-galanya ibu. Tapi bukan berarti kemudian oh sudah kalau gitu terserah orang tuaku urusan yang lain. Gak bisa. Suami yang saleh pasti akan mengizinkan istrinya untuk mengunjungi orang tuanya. Meskipun mungkin suaminya nggak menemaninya, tapi selama diizinkan dan apabila bersafar jauh tentu harus dengan mahram, insya Allah tidak mengapa. Maka wanita yang salehah sekali lagi taat zaujaha, mentaati suaminya. Maka tadi dikatakan kilalaha, dikatakan silakan masuk surga dari manapun yang kamu inginkan. Sampai Rasulullah SAW berpesan kepada para laki-laki. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Apabila seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita, itu boleh melihat karena 4 alasan. Biasanya bu, orang mau menikah itu alasan pertama apa bu? 1 kata Rasul, 5 liha, karena punya harta, hartanya banyak. Yang kedua, apalagi bu? Wali hasabiha, keturunannya, orang tuanya itu siapa? Kalau orang Jawa bilang bobot, harta, bibit, siapa keturunannya, siapa dari orang tuanya, bebet, kecantikannya, wali jamaliha, cantik. Jadi pertama seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita, apa yang pertama dilihat? Hartanya, kaya atau tidak. Kedua, ini keturunan orang baik-baik atau tidak, nasabnya bagaimana. Kedua, ketiga, cantiknya, cantik atau tidak.
Boleh nggak melihat ini? Tapi Rasul menyebut paling akhir nomor 4. Walidiniha. Nikahilah wanita-wanita yang punya agama. Falfar bidzatiddin. Cari, nikahi wanita yang punya agama. Niscaya kamu bahagia. Taribat yadak. Jika tidak, maka kamu celaka. Ada kata-kata taribat yadak. Taribat yadak itu kebiasaan orang-orang Arab mendoakan buruk dalam keadaan orang yang itu melanggar. Contoh ibu. Ini bukan berarti mendoakan keburukan secara langsung, tidak. Sebetulnya berupa ancaman. Ada orang dinasehati nggak nurut juga, nggak mau juga, padahal perbuatannya dosa, perbuatannya haram. Maka taribat yadak. Taribat yadak itu seakan mudah-mudahan kamu celaka gitu. Mudah-mudahan kamu hancur. Mudah-mudahan kamu gak berkah. Jadi doa buruk supaya apa? Orang itu tidak melakukan itu. Bukan berarti kita boleh mendoakan keburukan, bukan. Jadi apa namanya ini ya? Kalau di bahasa kita itu umpatan lah. Dasar celaka kamu. Dan seterusnya. Jadi yang kadang-kadang bukan sengaja mendoakan, tapi spontanitas. Contohnya kayak apa, Bu? Ibu disakiti orang, ibu gak mampu balas, orang itu pergi. Ngomong apa, Bu? Minimal ngomong apa? Mudah-mudahan ketabrak lu, mudah-mudahan sambar geledek lu. Ini sebetulnya bukan mendoakan buruk, spontanitas. Tapi tidak boleh kita sedikit-sedikit begitu. Apalagi ketika kita disakiti, didolimi, kita perintah memaafkan supaya dapat kebaikan. Jadi taribat yadak adalah ancaman bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang kriterianya hanya dipilih 3 pertama. Hanya lihat hartanya melimpah, hanya lihat keturunannya orang-orang top, hanya lihat kecantikannya, sementara agamanya kosong. Agamanya jelek, lalu tetap dinikah, taribat yadak. Celaka dia, binasa dia. Gak ada barokah hidupnya, kira-kira begitu ibu. Karena memang kenyataannya tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan wanita-wanita yang tidak saleh, yang tidak satu kufur, tidak satu agama. Maka Rasulullah mendoakan itu bukan sengaja mendoakan keburukan, tapi ini suatu ancaman. Lalu bagaimana wanita solehah yang ciri wanita yang solehah itu sifatnya seperti apa? Tadi kalau suaminya memandang, suaminya tenang, kemudian wanita itu senantiasa berkhidmat kepada suami, baik ketika diperintah urusan duniawi, apalagi perintah urusan agama, dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya di saat suaminya tidak ada. Inilah wanita-wanita salehah yang menjadi idaman para laki-laki. Apa kriteria wanita salehah? Mari kita akan ungkapkan, mari kita akan uraikan. Pertama, wanita yang salehah adalah wanita yang memiliki akidah yang baik. Wanita yang memiliki agama yang baik. Wanita yang memiliki ketaatan dalam beribadah. Maka disebut qonitat. Wanita-wanita yang tetap dalam ketaatan. Kalau laki-laki qonitin. Qonitin. Wanita-wanita yang tetap dalam ketaatan qonitat. Kalau laki-laki qonitin. Tetap dalam ketaatan, dalam ibadah. Karena memang Allah ciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Berarti ibadah itu apa, Bu? Semua rukun Islam yang 5 yang diperintahkan, dan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, semua aturan dan syariat yang ditentukan oleh Allah dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dikotori dengan kesyirikan. Lihat surat Al-Kahfi, surat 18 ayat yang ke-110, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad,
Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Rasul dengan kita itu sama, Ibu. Rasul juga disuruh ibadah. Sama, kita juga umatnya. Bedanya Rasulullah itu adalah mendapat wahyu. Beliau itu seorang utusan. Apa isi wahyunya di situ, Bu? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesungguhnya ilahmu yang berhak kamu sembah, yang kamu ibadahi hanya satu. Allah yang ahad. Allah yang tunggal, Allah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, perjumpaan dengan Rabb-nya, disuruh apa, Bu, di situ, Bu, kita, Bu? Falyamal amalan sholiha, maka hendaklah beramal dengan amal soleh, maksudnya beribadah dalam ketaatan kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Lalu tidak boleh apa di situ, Bu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah dalam menyembah Allah. Maaf, Ibu, ada kesirikan yang terselubung yang sering para wanita nggak sadari. Ibu, maaf, ada nggak wanita-wanita yang senang baca zodiak, bintang-bintang, ramalan bintang? Ada? Dulu, sekarang masih ada? Ibu sudah enggak, tapi banyak wanita di luar sana. Bertanya kepada ahli zodiak itu sama saja bertanya sama siapa? Dukun, peramal, arafa, kahin. Maka Rasulullah memberikan ancaman, jangan pernah Anda datang lagi, meskipun hanya bertanya. Yang namanya datang itu dulu datang ke tempat dukunya. Sekarang datang, Ibu, tinggal buka ini, buka zodiak. Anda mendatangi situs. Kalau dulu beli majalah ya, Bu, ya. Majalah dibuka, wih, Sagittarius, wah, asmara membahara, Leo, galak bulan ini, wah, macam-macam. Ibu, meskipun cuman baca, tidak meyakini, boleh apa tidak? Haram, tidak boleh. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, juga dari Ummu Habibah dan beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang bertanya kepada arrafan, itu dengan kahin beda, Ibu. Kalau kahin itu biasanya dukun yang suka nyantet, yang suka ngirim penyakit, yang suka berbuat jahat. Tapi kalau arrafan itu tukang ramal. Tukang ramal, beda apa enggak, Bu? Kalau dulu di negara kita ada tukang ramal yang suka ngeramal-ramal. Siapa, Bu? Mama Loreng suka ngeramal. Awas para artis, kamu nggak boleh pakai mobil warna ini, nanti meninggal kalau lagi dipakai. Lah, dirinya mati nggak pernah ngeramal. Aneh kan? Tapi banyak orang percaya nggak, Bu? Ah, itu namanya arrafan. Arrafan itu asal kata daripada arrafa, melihat. Jadi orang yang melihat masa depan. Jadi sebetulnya orang yang sok tahu. Sok tahu arrafan itu, Bu. Paranormal itu sok tahu, Bu, meramal-ramal. Siapa yang mendatangi atau bertanya kepada peramal dengan suatu pertanyaan, gak percaya sekalipun, Bu, tapi nanya, maka sholatnya 40 malam gak diterima. Ibu sholat fardu 4 waktu, ibu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ibu sholat tahajud, tiap malam, 40 malam, 0 pahalanya. Sebelum dia bertobat. Jadi yang dulu-dulu pernah percaya dengan zodiak, baca-baca zodiak, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Jangan pernah ulangi lagi. Baru datang bertanya, bagaimana kalau sudah meyakini? Oh iya berarti, bener ramalan ini nih, ternyata bulan ini saya begini, cocok. Kan berarti meyakini kan? Ini syirik, akidahnya rusak.
Maka dikatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqatu bima yaqulu. Barang siapa yang mendatangi tukang tenun atau mendatangi paranormal, orang-orang yang suka meramal-ramal, baik itu ramalan garis tangan, ramalan apapun, maka kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya orang itu kafir terhadap Al-Quran, kafir terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kafir kepada kitabullah. Maksudnya enggak percaya dengan Al-Quran. Sebab untuk masa depan itu tidak ada yang tahu hanya Allah. Coba ibu buka surat 31 ayat 34. Surat 31, surat Luqman ayat terakhir ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Ilmu as-sa'ah, tentang kapan terjadinya kiamat, hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok, lusa, yang akan datang. Gak ada yang tahu. Berencana boleh. Ibu maaf, hari ini ibu datang ke pengajian, ke musola ini. Kira-kira ibu yakin gak kemarin bahwa ibu pasti datang ke sini? Tapi ibu sudah niat? Sudah. Akhirnya bisa datang? Qaddarallah. Karena Allah berikan kekuatan. Betapa banyak orang punya niat tapi nggak bisa menjalankan. Itulah yang dimaksud wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang pasti diperbuat olehnya besok, lusa, yang akan datang, nggak ada yang tahu. Yang keempat apa di situ, Bu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Maka nggak usah tanya-tanya. Sudah, kita pasti mati. Nggak penting nanya di mana kamu mati, karena nggak bakal tahu. Termasuk merencanakan, saya pengen mati di Mekah nanti pas umroh, ngapain? Yang mati di Mekah orang kafir banyak bener, Bu. Abu Jahal, Abu Lahab, dulu yang kafir-kafir itu matinya di mana, Bu? Di Mekah. Ngapain bangga mati di Mekah? Sudah, umroh ya umroh, haji ya haji. Nggak usah berdoa saya pengen mati di Mekah. Saya pengen mati dalam keadaan husnul itu. Mau dimanapun mati nggak ada masalah. Karena kematian itu yang dilihat bukan di mana Anda mati, bagaimana cara Anda mati, tapi dalam keadaan apa Anda mati. Coba ibu lihat surat 22 ayat 58. Jadi yang paling penting ibu, wanita yang terbaik itu adalah yang menjaga akidah. Mau mati dengan cara apapun lah sudah. Surat 22 ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah. Dan orang-orang yang senantiasa berhijrah, berjuang di jalan Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, akidahnya dijaga. Summa kutilu au matu, kemudian dia terbunuh atau mati. Jadi kalau terbunuh itu apa maksudnya, Bu? Ada penyebab dia mati. Dibunuh orang, dirampas, dibegal, atau lagi perang lawan musuh, dibunuh musuh. Dibunuh berarti ada penyebab orang mati, dia mati karena perbuatan orang lain. Lalu ada yang ketiga, yang keduanya Pak, au matu. Kalau mati apa, Bu? Ya Allah yang menentukan. Bisa lagi tidur, bisa lagi ngaji, lagi nyebrang, lagi makan keselak. Kelilipan aja bisa mati kok, Ibu. Ibu lagi duduk gempa bumi, kelilipan plafon, mati, Bu, bisa jadi, Bu. Artinya kematian itu bisa dengan cara apapun. Maka yang penting di situ apanya, Bu? Akidahnya, tauhidnya, dalam rangka jihad di jalan Allah, ibadahnya karena Allah. Maka meskipun dia mati atau terbunuh,
la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Maka sungguh benar-benar Allah akan memberikan rizki yang terbaik baginya. Dalam kurung rizki terbaik itu apa, Bu? Surga, karena Allah pemberi rizki yang terbaik. Jadi mau dengan cara apapun mati, yang penting akidahnya baik. Ini entah wanita terbaik yang akidahnya baik, tidak mencampur iman dengan kesyirikan, aman dunia akhirat. Surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Apa jaminan Allah di situ, Bu? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang dijamin rasa aman. Dunianya aman, akhiratnya aman. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, kriteria kedua. Apa kriteria kedua wanita yang terbaik, yang salehah tadi? Selalu menjaga aurat. Menutup aurat dengan baik. Menjaga auratnya. Auratnya hanya untuk satu, hanya untuk suaminya. Makanya para wanita-wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki dikatakan oleh Allah sebagai apanya laki-laki, Bu? Wanita itu dikatakan sebagai apa? Pakaian, sawah ladang. Terserah suami mau cocok tanam kayak apa. Mau dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dari atas, dari bawah, terserah. Yang penting pada kemaluannya, farjihnya. Agama sampai mengatur demikian, Ibu. Tidak malu Allah menyampaikan ini. Demi kebaikan. Yang terpenting adalah si suami istri itu karena sudah jadi pakaian, ya lekatkan pakaian itu kepada pasangan. Dan yang namanya tidak berpakaian pun hanya untuk pasangan. Apakah Anda melepas pakaian, Anda berpakaian yang indah dan sebagainya untuk pasangan. Berarti seorang wanita yang baik kriterianya yang soleh adalah yang menjaga auratnya, bukan untuk orang lain, kecuali hanya untuk suaminya. Coba Ibu kita lihat ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin, wanita-wanita istri-istri orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah wanita-wanita mukmin tadi supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Kenapa? Karena dikatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu agar mereka wanita-wanita salihah mudah dikenal, yang menutup aurat dengan sempurna, dan agar mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka wanita-wanita salihah, wanita yang menutup tubuhnya dengan sempurna dan matanya gak jelalatan. Memang yang paling jelalatan itu biasanya siapa, Bu? Cuman satu, laki-laki. Betul ya, akhi ya? Laki-laki, Allah sudah katakan. Tapi tetap wanita pun disuruh. Coba Ibu, lihat surat An-Nur, surat 24. Di ayat 30, itu ayatnya pendek. Di mana Allah memerintahkan kepada para laki-laki menjaga aurat, menundukkan pandangan. Surat 24 ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim,
katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah laki-laki mukmin itu menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahunna, dan para laki-laki pun menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Dzalika azka lahum, maka laki-laki yang selalu menundukkan pandangan, menjaga pandangan, yang tidak liar pandangannya dan menutup auratnya, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ibu, untuk laki-laki pendek atau pendek ayatnya? Pendek kan ibu? Coba lihat untuk perempuan ibu yang ayat 31. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, hendaklah para wanita-wanita yang beriman menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, menutup auratnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Ibu, apa aurat yang boleh dinampakkan para wanita, Bu? Cuman 2, wajah dan tangan, telapak tangan sampai pergelangan. Hanya itu, selain itu tidak boleh. Na'udzubillah. Meskipun telinga, maaf, kadang-kadang ada wanita pakai jilbab ibu, tapi masih ditongolin nih ujungnya nih biar rantingnya kelihatan. Ada yang begitu ibu? Ada, di sini nggak ada insyaallah. Saya nggak tahu kenapa. Wong pakai jilbab tanggung amat, dipakai, tapi ini ditongolin, dilihat nih biar rantingnya kelihatan. Berarti dia telah memamerkan perhiasan, haram, tidak boleh. Coba perhatikan lanjutan ayatnya ibu. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna wa abaihinna. Coba perhatikan. Janganlah mereka, hendaklah menutup kerudungnya itu ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya. Perhiasan itu bisa wajah, bisa selain wajah tadi, kuping, atau perhiasan yang nampak. Sampai-sampai dikatakan, jangan sampai mereka menampakkan perhiasannya supaya sampai terlihat, menghentakkan kakinya supaya kedengaran, itu pun gak boleh. Kadang kan ada di Arab itu kebiasaan wanita itu pakai gelang itu di kaki ibu. Supaya apa? Bunyi kencering-kencering. Saat di hadapan orang lain, menghentakkan kakinya biar kelihatan bunyi, seakan-akan pamer, nih kakiku ada gelang, itu pun gak boleh. Itu pun gak boleh, kecuali libu'ulatihinna, kepada suaminya, pasangannya, aw abaihinna, kepada bapak-bapaknya, aw abai bu'ulatihinna, bapak-bapak suaminya, aw abna'i bihinna, aw abna'a bi'ulatihinna, atau kepada anak-anak laki-lakinya, anak-anak suaminya, anak laki-laki suaminya, aw ikhwanihinna, kepada saudara-saudara laki-lakinya, aw bani ikhwanihinna, anak laki-laki saudara laki-lakinya, aw bani akhwatihinna, anak laki-laki saudara perempuannya, aw nisaihinna aw ma malakat aimanuhun, atau kepada wanita-wanita sesama muslim. Ibu boleh nggak misalkan olahraga, ganti baju, maaf, hanya daleman kelihatan pakai ini, kemudian terlihat sebagian leher, dada, dan seterusnya. Sesama wanita mukmin, boleh nggak? Di tempat senam, sekedar lagi ganti baju boleh, tapi jangan memamerkan aurat. Pakai bikini rame-rame bareng salinat nggak boleh. Sekedar pas mau ganti baju misalkan, nggak boleh. Renang di tempat wanita, pakai renang, tetap harus Anda tertutup. Tapi jangan ada laki-laki. Kenapa? Pakaian renangnya wanita ngeplak juga, Bu. Membentuk tubuh kan? Maka itu tidak boleh. Kecuali tadi. Jadi mahramnya ibu itu siapa? Suami itu bukan mahram, pasangan. Mahramnya bapaknya ibu, anak laki-lakinya ibu, anak laki-laki suami ibu, jadi anak tiri dari suami, kemudian saudara laki-laki, kemudian bapaknya dari suami ibu, siapa namanya? Mertua, lalu saudara laki-laki ibu, terus anak laki-laki saudara laki-laki ibu, siapa itu? Ponaan dari saudara laki-laki. Terus anak laki-laki dari saudara perempuan ibu, siapa itu? Ponakan laki-laki dari saudara perempuan. Terus saudara ayah ibu, saudara laki-laki ayahnya ibu, siapa itu? Om dari bapak. Saudara laki-laki dari ibunya ibu. Siapa dia? Om dari ibu.
Kalau ibu punya om, punya tante dari bapak atau ibu, punya anak laki-laki omnya itu. Siapa dia? Sepupu mahram bukan? Haram, bukan. Maka tidak boleh menampakkan. Jadi wanita yang salehah yang mau menutup auratnya, menutup farjihnya, tidak dilihat kecuali kepada mahramnya. Ibu, tahukah ibu apa itu salah satu penyebab wanita masuk neraka? Subhanallah. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah sebelumnya aku lihat. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi dan dipakai untuk menyambuk manusia. Ini kata kiasan, Bu. Orang zolim. Pemimpin yang zolim, pemimpin yang lalim, yang suka menyakiti rakyat. Atau majikan yang suka menyaksakan, memukul pelayannya, pembantunya. Atau orang-orang yang perbuatannya buruk, suka memukul orang, suka menyakiti orang. Neraka tempatnya. Kemudian, kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Wanita-wanita yang berpakaian, ini bukan nggak pakaian, Bu, berpakaian, tapi seperti telanjang. Karena pakaiannya terlalu minim, pakaiannya terlalu ketat, pakaiannya terlalu tipis sehingga tembus pandang. Atau berpakaian ditutup aurat tapi masih ditongolin sebagian auratnya. Wanita-wanita yang suka rambutnya disasak. Dia apa, Bu, kalau di ke atas itu apa namanya? Disasak seperti punuk onta. Wanita itu tidak bisa masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Padahal surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Nyium bau surga nggak bisa, Bu. Ada nggak, Bu, wanita berpakaian tapi kayak telanjang? Yaitu yang tadi pakainya ketat, menutup aurat tapi tidak menutup seluruh tubuh, tipis, nerawang, berpakaian tapi sebagian auratnya sengaja dilihat. Maaf, ada nggak, Bu, wanita lagi jalan-jalan pakai jilbab tapi pakainya legging, celananya ada? Bersepeda pakai jilbab tapi celananya legging ada? Itu telanjang di hadapan Allah. Kenapa? Terbentuk tubuhnya. Maaf, bokongnya kelihatan, betisnya nampak. Coba lihat jalan-jalan di mall, Ibu, wanita-wanita muda dan wanita tua. Kayak apa pakaiannya? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu bukan wanita terbaik. Meskipun mereka menganggap yang penting gue gak ganggu orang. Silahkan. Apalagi kalau sudah percaya. Gak usah pakai jilbab, gak apa-apa. Kenapa? Jilbab itu bukan pakaian muslimah. Jilbab itu adalah pakaian adatnya orang Arab. Kan ada, Bu, yang ngomong begitu. Ya silahkan dia yang ngomong. Mau diikuti terserah Anda. Hadisnya sangat jelas, ayatnya sangat jelas. Yang mengikuti ayat dan hadis, tentu wanita-wanita itulah wanita-wanita yang insya Allah syar'i. Maka bukan cuma nutup aurat, harus berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Tadi menutupnya itu seluruhnya, bukan asal. Kemudian kriteria berikutnya, wanita yang soleh adalah wanita yang ketika suaminya tidak ada, betah tinggal di rumah, Bu. Gak suka ngeluyur tanpa izin suami. Ustadz, gimana kalau ngaji? Ini lain perkara. Saya yakin Ibu pasti sudah minta izin sama suami, kan? Gak mungkin belum. Dan paling hanya kajian setelah itu. Tapi tidak kemana-mana. Maaf, kadang-kadang wanita jalan-jalan kemana, keluar kota, bahkan sampai keluar negeri hanya rombongan dengan kawan-kawan wanita. Ada yang begitu, Ibu?
Di sini nggak ada kan ibu? Nggak ada. Di masjid ini nggak ada. Kalau sudah keluar dari masjid ini saya nggak tahu. Ya kan ibu yang berbuat. Kalau di sini nggak ada, insya Allah. Sekarang nggak ada. Intinya harus menjaga diri. Subhanallah, ibu kalau pengen dilihat kira-kira isi suami itu, isi-isinya Rasul itu kira-kira gimana bu perjuangannya bu? Luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Coba perhatikan ibu. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 33. Surat 33 ayat 33. Ini khusus isinya Rasul ibu. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu, yakni isi-isi Rasul, tetap tinggal di rumahmu. Ini dulu tahun 2020 awal ayat ini dijadikan santapan orang-orang. Tuh bener, sekarang tuh lagi ada corona, tinggal di rumah, jangan keluar rumah. Tuh ayatnya, wa qarna fi buyutikunna, digaduh-gaduhin ya bu ya. Ini bukan corona, ini korna. Tetap tinggal. Bukan corona. Kalau corona pakai kaf. Corona pakai kaf. Corona. Bukan korn. Ya biarinlah, manusia kadang-kadang suka gaduk-gaduk ini bu. Perintahnya Allah kepada para isi Rasul adalah, tetaplah hai para isi Rasul, tinggal di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula, dan janganlah kamu berpenampilan, berhias, bertingkah laku seperti tingkah laku orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimnas salat, dan di rumahmu tegakkanlah salat. Wa atinaz zakat, di rumahmu kamu tunaikan zakat. Wa ati'nallah wa rasul, dan kamu taati Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, sesungguhnya tujuan Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu. Coba kalau keluyuran keluar rumah, dosa melulu kan jadinya kan. Supaya nggak banyak dosa di rumahnya. Maaf, bukan berarti ngurung di rumah, cuman enggak bu. Dipersilahkan selama mampu menjaga diri syar'i. Tidak berikhtilat, apalagi berkholwat dan seterusnya. Maka Allah bertujuan untuk menghilangkan dosa dari kamu. Ya wahai ahlal bait, hai para penghuni rumah, yakni maksudnya isi-isi Nabi SAW. Wa yutahhirakum tahiran, supaya Allah membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Jadi ibu, isi Rasul itu di rumah, sepanjang Rasul lagi bepergian di rumah bu. Kecuali keluar, buang air besar, buang air kecil, mengambil air, memetik kurma. Selain itu di rumah. Kira-kira ibu tahan gak bu seumur hidup di rumah bu? Apalagi isi Rasul setelah wafatnya Rasul. Seluruh isi Rasul yang ditinggal meninggal Rasul 9 orang bu. Itu semuanya tetap di rumah, dan isi Rasul itu tidak pernah menikah lagi. Isi Rasul itu tidak pernah menikah lagi. Usianya Aisyah saat Rasul wafat berapa tahun bu? Isinya Aisyah saat Rasul wafat sekitar 19 tahun, 18 atau 19 tahun. Itu sampai beliau wafat janda, tidak pernah menikah. Dan isi-isi Rasul yang masih muda banyak sekali. Maria Kiptiyah itu masih di bawah 20 tahun. Safiyah binti Huyai itu pun masih di bawah 20 tahun. Hafsah itu sekitar 24 tahun. Jadi masih banyak yang muda-muda, tapi sudah ditetapkan oleh Allah tetap tinggal di rumahnya, dan setelah Rasul wafat ngurung di rumah dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena seluruh isi-isi Rasul di dunia kelak menjadi isi Rasul di surga. Perjuangannya berat atau berat banget bu? Janda disantuni oleh Baitul Mal, gak boleh ke rumah kecuali kebutuhan yang mendesak dan pokok. Di rumah terus. Rumahnya jangan bayangin kayak rumahnya ibu ya bu ya. Ada AC, ada fasilitas ini, internetnya toh bisa ke chatting dan jangan ibu. Ya Allah, rumahnya Rasul itu tidak lebih luas dari separuhnya ini bu. Sempit. Bayangin lu takut ke situ terus gimana bu? Tapi inilah bu, wanita-wanita salehah. Ibu tidak sampai dilarang seperti itu, akan tetapi hendaklah menjaga diri.
Jangan sampai mengumbar, maaf, naudzubillah, auratnya, kata-katanya, dan seterusnya. Kadang ada wanita lagi ngobrol, ketawa sampai wah. Ada loh bu wanita yang kayak gitu ibu, mulutnya nggak dijaga. Subhanallah, di sini sih nggak ada ya bu ya. Oh ketawa ngobrol, wah sampai lepas orang lain kedengaran. Ya Allah, suaranya wanita bukan aurat, tapi jangan sampai wanita bersuara kemudian mengundang syahwat laki-laki. Jangan sampai bersuara kemudian mengundang syahwat laki-laki. Karena pantasnya seorang wanita itu adalah menjaga auratnya dengan cara yang baik. Dan termasuk diantaranya adalah dari suaranya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wanita yang salehah kriterianya memiliki sifat malu. Pemalu ibu. Maaf, bukan malu-maluin ya bu ya. Bedakan malu, punya sifat malu dengan malu-maluin. Kenapa? Karena memang malu itu sebagian dari iman. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Al-iman bid'un wasittun aus bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 atau lebih dari 70 cabang iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu cabang iman paling tinggi ibu. Karena tanpa la ilaha illallah Anda tidak dikatakan iman. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan dengan ikhlas. Wal haya'u minal iman, wal haya'u syu'batu minal iman. Malu juga sebagian dari cabang iman. Ibu, seorang wanita salihah kriterianya punya sifat malu. Apa sih kriteria malu itu bu? Kriteria malu itu seperti apa bu? Orang malu itu seperti apa? Biasanya orang malu tidak akan sembarang berbuat. Betul nggak bu? Ketika dilihat orang banyak. Orang yang nggak punya malu gimana bu? Nggak kenal nggak apa, main joget-joget ya di depan orang. Kayak nggak punya akal. Asal nimbrung aja ngomong. Orang yang punya malu, dia merasa, saya kan belum kenal, saya kan asing. Pasti akan menjaga diri. Maksudnya sifat malu dari wanita adalah, si wanita itu malu di hadapan Allah. Tidak asal berbuat. Karena yakin Allah selalu melihatnya. Jadi dimanapun ibu, miliki sifat malu. Kalau nggak punya sifat malu, terserah Anda berbuat apa. Mau buka aurat, mau ngomong asal ngomong, mau suka mengghibat, terserah Anda. Maka ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Mas'ud, Rasulullah bersabda, Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya yang didapati oleh umat-umat para nabi-nabi sejak zaman dahulu, nabi-nabi berkata kepada umatnya, idza lam tastahi, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, silahkan kamu berbuat apa yang kamu sukai. Apa maksudnya kira-kira ini? Coba perhatikan kalimat ini. Jika kamu tidak punya malu, terserah deh kamu mau berbuat apa saja. Menurut ibu ini kalimat perintah atau kalimat larangan? Jika kamu tidak malu, terserah kamu mau berbuat apa saja. Kalimat perintah atau larangan? Terserah kamu berbuat apa saja. Larangan. Kalimat perintah dong ibu. Silahkan kamu berbuat, terserah kok. Tapi tujuannya memerintah atau melarang. Nah, bedakan antara kalimat dengan tujuan. Kalau ada kalimat seakan-akan perintah, tapi tujuannya melarang, berarti apa ini? Sarkasme, sindiran. Betul? Ibu kapan ngomong seperti itu? Nyuruh tapi lagi marah. Tapi nyuruh itu kapan? Ketika anak ibu udah gak mau diatur, gak mau dengerin mamahnya. Betul gak begitu bu? Misalkan anak ibu minta sesuatu, gak boleh, jangan. Pengen izin sesuatu, jangan. Bolak balik, jangan, ngeyel terus. Ibu ngomong apa?
Terserahnya terserah senyum atau marah. Terserah kamu. Nggak mau diatur sama. Jadi saat itu Anda ngelarang, tapi pakai perintah. Karena sudah nggak mau diatur. Kalau para wanita nggak malu sama Allah, kata Rasul, terserah kamu deh. Mau lepas jilbab, mau asal ngomong, mau bergaul dengan laki-laki, mau kemana, terserah kamu deh. Tapi ingat, kamu akan dimintai tanggung jawab. Berarti miliki rasa malu. Malu yang paling utama itu adalah malu terhadap Allah. Maka orang-orang yang memiliki sifat malu, Bu, insya Allah mereka akan mulia. Sifat yang berikutnya, Ibu, terakhir, wanita menerima dengan ikhlas pemberian suaminya. Ibu ikhlas nerima kalau banyak atau kalau kurang atau kalau sedikit? Ya baik banyak atau kurang atau sedikit. Suami ibu lagi lapang banyak, ya terima dengan ikhlas. Lagi kurang, ya terima dengan keadaan. Ibu, bolehkah seorang wanita menuntut bercerai ketika suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai keinginan hawa nafsu? Boleh nggak? Sebetulnya sih boleh-boleh saja, resiko tanggung sendiri. Ketahuilah Ibu, ada sejarah Ibu, dan ini terjadi pada istri-istri Nabi. Di saat di musim paceklik sebelum terjadi Fatu Mekah, Rasul memberi jatah kepada istrinya itu kurang. Sampai Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Imam Muslim, demi Allah, kami istri-istri Nabi pernah tidak masak selama sebulan. Gak pernah masak selama sebulan. Kecuali hanya makan kurma dan minum air putih. Sebulan penuh. Itu kira-kira masa sulit atau sulit sekali, Bu? Makan kurma dan minum air putih sebulan penuh. Ibu pernah nggak makan kurma dan minum air putih sebulan penuh? Saya yakin pernah kemarin Ramadan. Ya kan? Buka puasa sunnahnya apa? Makan kurma. Setelah makan kurma, minum air putih. Setelah itu, menunya satu meja penuh. Kalau Rasul isinya hanya itu menunya, Bu. Nggak ada apa-apa. Nah, saat sulit seperti itu, beberapa isi Rasul, apa sih Bu, kalau kumpul bareng lagi merencanakan kong kali kong ya Bu ya, atau kolang kaling. Kong kali kong. Hafsah ketemu Aisyah, Aisyah ngobrol lagi sama dengan ini, terus ngobrol. Apa Bu? Nuntut belanja lebih. Payah nih, masa cuman kurma sama air putih? Nggak keren amat. Padahal istrinya Rasul, pemimpin tertinggi, calon penghuni surga, pemberi syafaat. Kok ngasih jatahnya sebegini Bu? Istri-istri Rasul nuntut. Wajar atau wajar sekali Bu? Wajar. Ya Rasulullah, tolong dong jatah kami ditambah. Masa cuman ini? Pantas kan Ibu? Coba, Ibu jangankan cuman itu Ibu. Belanja yang tadinya dikasih sehari 500 dikurangi 200 jadi 300. Nuntut apa enggak? Mas kok cuman 300? Biasanya 500 misal. Ini sangat minim Bu. Maka isi-isi Rasul nuntut sama Rasul. Ya Rasul minta belanja lebih. Kira-kira Rasul ngasih apa enggak? Turun ayat Bu. Turun ayat. Bagaimana ayatnya? Kata Rasul gini, hei istriku sini yang nuntut belanja lebih. Aku berikan belanja lebih yang kamu tuntut, tapi kamu aku cerai. Jadi cuma dua pilihannya. Tuntutan dipenuhi, tapi dicerai. Atau tetap terima apa adanya, aku tetap suamimu. Kalau suami ibu begitu, ibu milih mana? Tuntutan ibu dipenuhi, ibu dicerai, silahkan cari yang lain. Atau ibu yaudah deh manutlah suaminya ngasih minim. Mana Bu? Pilihan sulit ya Bu ya. Sekarang lihat, yang ngatur itu Allah. Silakan Ibu buka surat 33. Dari ayat ke-28. Ketika isi-isi Nabi nuntut lebih, apa firman Allah? Allah turunkan ayat. Ya ayyuhan Nabi, hai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kamu lebih memilih keuntungan dunia, kamu menginginkan kehidupan dunia beserta nikmat dan perhiasannya, maka Rasulullah mengatakan, fata'alaina,
Sini, kemari kamu semuanya. Ummati kunna, aku berikan semua yang kamu minta. Semua aku berikan kepadamu. Mut'ah aku berikan sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Wa usarrih kunna sarahan jamila. Tapi setelah aku berikan segala-gala yang kamu minta, aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Cerai. Tuh, pilihan pertama, Bu. Pilihan kedua, ayat ke-29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, jika kamu lebih menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirata, dan menginginkan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah akan menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja dari kamu yang mau berbuat baik. Kamu akan diberi pahala yang besar. Mana, Bu, yang diinginkan istrinya Nabi, Bu? Seluruh isi Nabi yang ketika itu menuntut belanja, langsung jawabannya, demi Allah ya Rasulullah, kami ikhlas menerima apapun yang kau beri, asal jangan kami dicerai. Ini kira-kira wanita kayak gini, wanita model apa ya, Bu ya? Waduh, intan berlian tak ternilai, Bu. Subhanallah. Semoga nih ibu-ibu di sini seperti itu, insya Allah itu. Dan saya yakin isi suami-suami ibu nggak seperti Rasul ngasih cuma sedikit, nggak, banyak melimpah ruah. Saya yakin dikasih Bu mobil mewah, dikasih rumah indah, dikasih uang belanja, bahkan ini ATM milikmu kasih, Bu. Tapi tadi kadang-kadang wanita suka kurang bersyukur, maka bersyukurlah atas pemberian suami. Maka isi-isi Rasul kemudian memilih untuk tetap bersama Rasul. Ibu, beratnya isi Rasul itu, kalau ibu berbuat salah satu dosa, berapa ditulis? Satu dosa. Kalau ibu berbuat baik satu kebaikan, berapa ditulis? 10-700 kali lipat. Kalau isi Rasul, berbuat satu dosa, dosanya 2 kali lipat dari dosanya wanita biasa. Tapi perbuatan baiknya 2 kali lipat lebih baik. Coba ibu lihat ayat ke-30-nya. Sampai ayat ke-31-nya. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin. Hai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan yang keji, yang buruk atau yang jahat secara nyata, yudha'af lahal adzabu dhi'faini, maka perbuatan jahatmu itu apa? Diazab oleh Allah dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi kalau wanita biasa dosa 1, kalau istrinya Rasul dosanya 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, bagi Allah itu mudah. Ayat berikutnya, ayat 31-nya. Wa may yaqtunna minkunna lillahi wa rasulih, dan barang siapa di antara kamu isi Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal dengan amal soleh, nu'tiha ajroha marrotaini, Allah juga kasih balasan 2 kali lipat lebih baik. Wa a'tadna laha rizqan karima, Allah sediakan untuk mereka rizki yang mulia baginya. Subhanallah. Maka isi Nabi dengan isi-isi wanita beriman itu beda, ibu. Ketat, lebih ketat aturannya, lebih berat sanksinya. Itulah alhamdulillah tidak berlaku untuk wanita-wanita sekarang ini. Coba kalau berlaku, aduh kolaps ibu, perbuatan banyak sekali keburukannya dibandingkan kebaikan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yang senantiasa indah akhlaknya, dan semoga para wanita menjadi wanita terbaik dan para pria menjadi pria terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu yang bisa diuraikan pada kajian kita pada pagi ini, semoga membawa manfaat. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan, masih ada waktu kira-kira 20 menit untuk tanya jawab. Silakan. Iya. Kalau kita sama sendiri misalkan jauh, Ya. kita menjadi suami atau kita menjadi anak, kita sendiri tapi seizin suami itu boleh? Kalau safar itu dalam urusan syar'i untuk sesuatu yang tidak bisa tidak. Suami tugas misalkan di mana? Di luar kota. Ibu harus naik pesawat. Sepanjang ibu sampai
bandara dihantarkan oleh mahram, kemudian ibu di pesawat menjaga diri, sampai di sana ketemu dengan pasangan, sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti ibu ingin nengok orang tua, adanya misalkan di mana, di luar kota, atau bahkan di luar negeri, di Singapura atau di Malaysia misalkan. Suami ibu mengizinkan, tengok orang tuamu, diizinkan. Lalu ibu diantarkan, selama perjalanan menjaga diri, sampai di sana ada mahram. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, karena ini di keadaan darurat. Ibu mengantarkan anak sekolah, menuju sekolah di luar kota. Kemudian ibu pulang, ketemu lagi dengan mahram. Semoga boleh. Tujuannya bukan untuk bersukacita, piknik, pagi malam jalan-jalan, dan seterusnya. Rihlah dan seterusnya. Karena maaf, banyak sekarang pengajian-pengajian yang mengadakan rihlah rombongannya wanita semua ibu. Bahkan nginep beberapa malam kan, berkunjung ke Jawa Timur, berkunjung kemana, terbang pakai pesawat, bahkan umroh bareng-bareng rombongan tanpa mahram. Yang seperti ini niatnya adalah bersenang-senang. Meskipun ada ibadah umroh, tapi ada senang-senangnya di sana. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena umroh itu tetap hukumnya sunnah. Maka tidak boleh seorang wanita, bahkan Rasul mengatakan apa? La yahillum ri'in, tidak sah, tidak halal seorang wanita muslim yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru salatha layal, bersafar lebih dari 3 malam. Dalam riwayat yang lain, tusafiru wahidatan lail, bersafar 1 malam, illa ma'adhu mahram, kecuali wanita itu harus ditemani oleh mahramnya, au zaujihi, atau ditemani dengan suaminya, pasangannya. Hadisnya sahih demikian ibu. Kakaknya itu juga masuk sah, karena kakak itu kan tadi mahram. Tadi ingat di surat 24 ayat 31, mahram itu siapa tadi ibu? Pasangannya, suaminya itu bukan mahram, pasangan, bapaknya, anak laki-lakinya, bapak suaminya, saudara laki-lakinya, anak laki-laki suaminya, anak dari saudara laki-lakinya, anak laki-laki saudara perempuannya, saudara laki-laki ayahnya, saudara laki-laki ibunya. Maka itu semuanya mahram, boleh ibu pergi bersama. Demikian. Silahkan tadi. Ya ibu. Acara pernikahan di luar kota. Terus di sana ada mahram ibu atau tidak? Seperti itu tadi, termasuk yang semoga diizinkan, asal bisa menjaga diri. Ya. Di sana tidak ada mahram, tidak boleh. Berarti bersafar di sana tidak bermahram. Sahabat itu bukan mahram ibu. Mahram itu bukan dari wanita. Mahram itu laki-laki. Mahram itu laki-laki. Kenapa ibu? Itu tadi saya katakan ibu pengajian. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi Rasul mengatakan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak bepergian kecuali bersamanya dengan mahram. Lah ke Jepang jalan-jalan wanita, cepret-cepret selfie di sana, ini itu dan seterusnya. Ya silakan aja bepergian. Tadi kan kata Rasul gimana? Jika kamu tidak punya rasa malu, ya terserah. Tapi semua perbuatan Anda dimintai pertanggungjawaban. Nah itu dia masalahnya. Ya Bu? Ada batasan usia nggak harus pakai mahram? Maksudnya harus apa Bu? Ada batasan usia nggak? Misalnya udah umur 60 atau 70 apakah? Kalau tidak dibatasi umur, tapi sudah menepos dan tidak punya hasrat, maka Lajnah Daimah lil Bughut di Arab Saudi dulu telah berfatwa, wanita-wanita yang sudah tidak haid, menepos, dan wanita yang tidak punya berhasrat lagi, yang tidak tampil menarik di hadapan laki-laki, yang laki-laki aja udah gak mau mandang, maka diperbolehkan andai kata umroh tanpa mahram, andai kata bepergian tanpa mahram. Umroh itu pendapat ulama lil Bughut. Ya. Jadi dia berangkat umroh gitu. Ya. Tapi nggak punya suami. Ya. Tapi masih, kalau laki-laki dia masih inilah harus. Nah baik ibu, supaya tidak sampai terjadi khilaf, kita lihat ayatnya.
Bagaimana ayat berbicara? Coba lihat ibu, surat 24. Ibu lihat surat 24. Ayatnya, ayat yang ke-60. Coba perhatikan baik-baik ayat ini ibu. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Tolong ini digaris bawahi. Umur nggak disebut. Karena orang menepus dan orang hasratnya berkurang dengan suami itu tergantung ibu. Orang-orang di kota 70 tahun aja masih bisa ngelirik laki-laki kok. Masih pengen dipuji laki-laki kok. Beda maaf di kampung ibu 60 tahun kadang-kadang udah nggak peduli, dia udah nggak punya daya tarik sendiri. Maka Allah tidak menentukan umur, ingat. Tapi di sini katakan para wanita tua yang telah berhenti dari haid, berarti tidak bisa hamil kan? Dan di sini dikatakan tidak ingin menikah lagi, nggak punya hasrat dan nggak pengen tampil cantik di hadapan laki-laki seadanya. Boleh yang kayak gitu. Ya terserah, nanti Allah yang menilai, masing-masing orang berbeda-beda. Udah nggak punya suami, udah nggak punya hasrat nikah lagi, udah menopause. Nah, Berarti boleh dong. kalau menurut ayat ini begini, tapi maaf, jangan menurut pribadi. Jangan menurut pribadi. Kalau laki-laki masih tertarik dengan ibu, kalau ibu masih ingin tampilnya, ibunya tidak tertarik secara pribadi, tapi hati ibu lihat laki-laki keren gimana bu? Tolong jawab. Kalau sudah kagak, kalau masih ada berarti itu belum masuk hadis ini, belum masuk ayat ini. Dan ini tidak boleh dengan persepsi. Jadi harus dengan diterjemahkan, ditafsirkan dengan dalil yang syar'i. Artinya ini bukan pribadi bu. Kalau pribadi, gue udah nggak mau nikah lagi. Bu, saya ketemu seorang janda 34 tahun, anaknya 2. Dia ngomong, Ustadz, demi Allah saya mau udah nggak tertarik laki-laki, saya nggak mau nikah lagi. Oke, tapi masih cantik, dandan Anda masih kayak gitu. Tetap ibu, yang namanya dandan itu kan tanda kutip ibu, bukan alasan pribadi. Jadi nanti Allah akan melihat itu isi hati. Kecuali ibu sudah berani ngomong, demi Allah Ustadz, saya secara hati udah gak pernah tertarik, mau lihat laki-laki apa gak tertarik. Nah kalau sudah seperti itu masuk kategori. Sudah tidak keinginan syahwat. Sudah tidak punya syahwat lagi kepada laki-laki. Maka ini pun maaf ibu, apakah boleh membuka dengan total? Coba perhatikan. Falaisa alaihinna junah ayyad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Tolong ini juga digaris bawahi. Tidak ada dosa baginya menanggalkan pakaian luar. Jadi jilbabnya tetap ada, tapi yang menutup seluruh tubuhnya boleh dibuka. Tetap rambutnya tertutup. Dan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tidak pamer. Nih wajah saya meskipun saya sudah 70 tahun. Masih kincongkan, masih pakai ini, itu, dan seterusnya. Nah, ingat. Perintah Allah di ujung ayatnya. Wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Tapi jika wanita-wanita tua tadi tetap menjaga diri, memakai aurat, menutup aurat dengan baik, tetap tidak bepergian kecuali bersamanya dengan mahram, itu lebih baik bagi mereka. Jadi ujung ayatnya juga harus dilihat ya Bu ya. Bukan berarti bebas. Yang mengatakan Ustadz kalau dia 60 tahun boleh kan? Saya nggak pernah tahu di mana dalilnya bolehnya. Memang sebagian Ustadz ada yang mengatakan kalau sudah 60 tahun. Ingat, usia tidak jadi masalah. Bukan jadi, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana hawa nafsu Anda. Maka tiap orang akan berbeda-beda persepsinya. Wallahu a'lam. Silakan di sini barangkali ada yang tanya. Oh Ibu, silakan. Itu berarti punya hasrat. Iya, punya hasrat. Yang nggak punya hasrat itu sudah enggak. Maaf Ibu, sekarang saya tanya Ibu, maaf. Anak Ibu yang masih kecil 5 tahun, mau lihat laki-laki keren, mau lihat wanita cantik, gimana? Ngomong apa? Nggak ada, biasa-biasa aja. Kalau Anda sudah seperti itu nggak punya hasrat.
Tapi kalau saya lihat wajahnya adem banget ini orang, itu ada hasrat di sana ibu. Dan hasrat itu hanya Allah lihat di dalam hati, nggak bisa disembunyikan ibu. Jadi laki-laki dan wanita yang nggak punya hasrat itu kan yang masih di bawah umur ibu. 9 tahun sekarang sudah punya hasrat loh bu. Anak 9 tahun, karena faktor apa? Ya faktor makanan, faktor gizi dan seterusnya. Maka 9 tahun sudah ada yang haid, sudah ada yang mimpi basah. Dulu-dulu ibu saya rasa 12 tahun, 13 tahun mungkin baru haid. Nah, itu jadi itu faktor hormonal dan faktor kebiasaan, adat yang terbiasa. Maka itu tidak bisa menjadi jaminan. Kalau belas lihat gak ada masalah, nah itu gak ada ketertarikan itu, baik itu pandangan, ucapan maupun isi hati. Demikian ibu. Silakan. Ada lagi? Ya. 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 Ibu, cincin itu salah satu perhiasan wanita yang boleh dilihat. Karena bagian ini kan tangan itu kan masuk. Maka tidak mengapa, asal bukan dengan maaf. Kadang wanita pakai perhiasan yang berlian, yang gede banget biar orang lihat, itu lain perkara lagi. Riaknya nanti yang akan ditanya. Kemudian ibu kalau sudah busananya muslimah yang menutup aurat sampai menutup bokong, halal dipakai untuk sholat. Jadi tidak ada pakaian sholat namanya mukena tuh nggak ada bu. Cuman di Indonesia ada orang Arab bawa mukena kalau sholat. Gak ada. Orang Indonesia doang ibu. Sebab apa? Pakai sholat pakai mukena, setelah sholat dibuka lagi you can see lagi dipakai. Nggak bener ibu. Selama pakaian itu syar'i, sudah menutup seluruhnya, maka itu pakaian sholat Anda. Itulah wanita. Demikian. Ya. Ya. Perempuan itu bukan mahram ibu, meskipun anak kandungnya. Mau kemana? Oh, kalau pergiannya berobat, syar'i ke sini. Iya, kalau bepergiannya untuk berobat, tidak mungkin tidak harus berobat. Ya semoga dimaafkan. Kan berarti sudah bersenang-senang ibu. Meskipun wanita ibu. Meskipun karena umroh itu hukumnya sunnah. Numpang mahram, bayar mahram, itu cuma ada di Indonesia. Itu pemalsuan. Orang-orang Arab di bagian visa itu nggak pernah tahu menau. Si penyelenggara umrohnya menjanjikan, ini ada wanita nggak pakai mahram, ini laki-laki, kamu nanti jangan kemana-mana ya, kamu tuh mahramnya dia. Jadi nyogok dengan 500.000 dulu tuh, supaya apa? Petugasnya, bukan petugas Arab yang disogok loh bu, petugas Indonesia. Padahal dia bukan mahram, tapi disandingkan. Nah, kamu mahram, maka namanya bayar numpang mahram 500.000 dulu begitu kan? Ya Allah, mangkrong konuh manumpang, nggak ada. Mahram itu laki-laki yang punya hubungan darah dengan ibu. Intinya ibu, Allah sudah ngatur, Rasul sudah ngatur. Mau tetap melaksanakan terserah Anda. Tapi semua perbuatan Anda dibalas oleh Allah. Di dunia Anda bisa berargumen. Bahasa kasarnya ngeyel ya bu ya. Bisa kan ibu? Tapi kan Ustadz. Ustadz dia yelin paling ya nggak apa-apa lah ibu terserah. Tapi Anda harus tanggung jawab di hadapan Allah. Coba ibu lihat suratnya. Surat 75, 13-15. Surat 75 ayatnya ayat 13 sampai ayat 15. Coba perhatikan di situ. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Nanti setiap manusia pada hari kiamat akan diberitakan seluruh perbuatan yang diperbuat, seluruh yang dilalaikan, yang ikut aturan, yang gak ikut aturan, semua. Di ayat 14-nya apa bu? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas perbuatan diri sendiri.
walau alqa ma'adzirah, meskipun mengemukakan beribu-ribu alasan. Kalau alasannya diterima oleh Allah, selamat. Kalau nggak diterima, silahkan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka ibu nggak jalan-jalan nggak aman kok, nggak ada masalah. Tapi kan boring di rumah, isinya Rasul sepanjang hidup di rumah. Rumahnya nggak punya fasilitas apa-apa. Anda masih diberikan kebebasan, asal tadi dengan mahram, tapi nggak punya mahram Ustaz. Qadarullah, nanti di surga ibu bisa jalan kemana yang ibu inginkan. Selama tidak melanggar aturan, intinya itu saja ibu. Jadi kenapa? Suaminya mengizinkan. Allah mengizinkan nggak? Rasul mengizinkan nggak? Oke, tanggung dosa. Suami tanggung dosa. Apakah dosa dibebankan kepada orang lain? Nah, ibu nurut suami salah kok dituruti. Tidak bisa ibu. Wallahualam, saya rasa cukup. Baik ibu, sudah jam 11:30, saya harus segera ke tempat lain. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, yang penuh kehilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.